Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi ke series Ramadan tahap kedua pada sore hari ini dengan tema menumbuhkan sikap positif dalam kejujuran. Kali ini selaku moderator saya Arif Rahman Hakim sebagai ketua bidang advokasi, dan di sebelah saya ada Bapak Edi Rukman SPDI. Beliau adalah angkatan muda Muhammadiyah. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan materi dari beliau. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Syukur pada Allah dan alhamdulillah kita bisa masih beraktivitas sebagaimana biasanya dengan karunia dan nikmat dari Allah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dahulu sekarang ya zaman. Baik, di sini kita akan bicara mengenai bagaimana sih menumbuhkan sikap positif, nilai-nilai sikap positif dalam kejujuran ya. Kita bersalawat kepada Nabi karena Nabi adalah sebaik-baik perilaku yang kita contoh teladan. Nabi adalah sebaik-baik teladan, sebaik-baik figur yang kita contoh dalam kehidupan kita. Dalam Quran itu kan disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Nah, salah satu suri tauladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah itu adalah kejujuran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang jujur. Mengapa sampai diberi gelar Al-Amin? Karena beliau selalu bisa menjalankan amanah, selalu bisa berkata jujur, dan selalu serasi antara perkataan dan perbuatan. Jadi kunci jujur itu adalah orang itu berkata apa adanya, serasi antara perbuatan dengan perkataan, dan mampu menjalankan amanah. Itu yang kunci kata jujur. Sehingga jujur itu bisa melekat. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa untuk menumbuhkan sifat kejujuran memang perlu adanya yang ditopang oleh nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif itu adalah nilai-nilai yang ada dalam diri kita, yang tumbuh dari jiwa kita, kemudian dia akan keluar baik dengan ucapan maupun perkataan. Pertama kita harus menyadari bahwa sikap dulu, apa sih sifat itu? Kalau kita lihat ya, akhlak atau sikap menurut Imam Ghazali itu adalah hal-hal yang diperbuat oleh manusia, baik perkataannya maupun perbuatannya, yang dia sering lakukan tanpa berpikir panjang untuk melakukan perbuatan itu. Nah, itu adalah akhlak. Jadi sesuatu yang melekat pada seseorang, baik perkataan maupun perbuatan, yang dia melakukan perbuatan itu tidak melakukan pikir panjang dulu, secara spontan, dan itu menjadi kebiasaan.
dan dilakukan secara spontan, maka itu adalah akhlak atau karakter atau sifat seseorang. Nah, untuk menjadi seorang yang jujur, seseorang yang dapat dipercaya, al-amin, maka ada pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan. Ada pembiasaan yang harus dilakukan, yang pembiasaan itu akan menjadi ciri khas karakter tanpa dia pikir panjang lagi untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, pertama mungkin apa saja sih sikap-sikap positif yang harus ditumbuhkan untuk menciptakan akhlak kejujuran itu? Yang pertama tentunya adalah dari diri kita sendiri, menyadari apa kekurangan kita. Tadi dari diri kita itu harus menyadari, kita harus jujur dalam diri kita dulu. Aku ini perangainya seperti ini. Aku ini perangainya seperti ini. Kita tanya dalam batin kita, benar tidak apa yang kita lakukan? Kalau kita merasa tidak mampu, coba kita bisa bertanya sama teman. Sifat aku tuh yang agak buruk itu apa sih? Nah itu. Jadi kita harus jujur, bisa mengintrospeksi diri dalam diri kita, dalam hati kita. Ada sifat-sifat yang mungkin tanda kutip kurang baik ya, atau sifat tercela yang kadang ada tumbuh yang tanpa kita sadari melekat dalam diri kita. Kita harus jujur saja. Mungkin kadang terlalu bawel kah, atau terlalu cerewet dengan teman-teman, atau kita pengennya selalu mendominasi kah, atau selalu ingin kita selalu dianggap dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu kita jujur. Kalaupun kita tidak merasa, mungkin kita bisa tadi saling bertukar pikiran dengan teman. Nah, setelah kita menyadari kekurangan sifat kita dalam hati kita itu, maka coba kita untuk menimpalinya dengan perbuatan yang baik. Ya, yang baik itu kalau aku seperti ini bisa tidak. Walaupun itu kadang dengan rasa terpaksa dilakukan, walaupun itu terkadang kita harus berpikir dulu ketika berucap, ketika berperilaku, walau terkadang kita itu masih terbata-bata dalam berkata dan sebagainya, tapi harus kita coba. Karena karakter itu sudah melekat pada diri seseorang. Kalau misalnya seseorang itu senang berkata-kata kasar atau berkata-kata buruk, maka biasanya orang itu secara spontan akan mengucapkan perkataan dan perkataan yang buruk, sinonim-sinonim yang buruk. Entah dia latah atau tidak, kadang menanggapi respon sesuatu itu dia berkata-kata yang buruk. Nah, kalau kita sudah merasakan hal itu tidak baik, maka kita harus memiliki rem. Mulut kita jaga, perbuatan kita jaga, dalam hati kita. Ya walaupun terkadang kebablasan, kadang bisa melakukan hal itu juga, tapi harus kita pikirkan matang-matang. Intinya adalah kesadaran diri kita mau berubah dari sifat-sifat kita yang kurang baik. Nah, kemudian setelah kita menyadari hal itu, maka yang kedua yang kita lakukan adalah membiasakan perilaku baik itu. Perilaku baik itu perlu dipaksakan dan dibiasakan. Jadi memang tidak serta-merta ada, karena ini mau jadi karakter maka harus dibiasakan dulu. Misalnya membiasakan perkataan-perkataan baik, subhanallah, atau selawat, atau terkejut apa itu, baca istighfar. Ya walau terkadang responnya agak lambat, atau kemudian misalkan tidak sadar, tapi kalau sudah sadar ucapanlah yang baik itu, dan itu perlu dibiasakan terus berulang-ulang. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nah itu akan menjadi karakter nantinya. Dan kalau sudah menjadi karakter itu, maka tadi ujar Imam Ghazali tadi, secara spontan dia akan berkata-kata atau berbuat sesuai dengan apa yang sudah menjadi karakternya. Nah, setelah kita melakukan pembiasaan itu, setelah kita menyadari tadi bagaimana kita mau merubah, setelah kita menyadari kekurangan kita, kemudian kita melakukan pembiasaan hal-hal yang baik. Terus yang ketiga adalah berupaya untuk istiqomah.
memohon kepada Allah istiqomah untuk menimbulkan, untuk mempraktekkan perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Itu harus berkesinambungan terus-menerus. Setelah terbiasa, maka harus terus-menerus istiqomah. Dan yang tentunya adalah yang terakhir adalah kita melakukan ini dengan ikhlas. Ikhlas ya. Karena tidak jarang kadang orang berlaku baik itu di hadapan orang untuk dilihat, oh dia itu orangnya santun, oh dia itu orangnya baik, karena ingin pujian. Tapi beda kalau kita melakukan dengan ikhlas, kapanpun, dimanapun, entah dilihat atau tidak, entah dipandang atau tidak, maka kita akan senantiasa berlaku baik, berkata-kata jujur, berkata-kata yang kaul hikmah ya, perkataan yang baik, dengan berbagai macam dan sebagainya, perkataan yang baik. Itu. Kalau kita melihat ayat Al-Quran ya, ingin perbuatan kita itu jujur, apa kuncinya? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illahi wa rasul faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, berkata-katalah qulu qaulan sadidan, berkata-katalah perkataan yang benar, yang jujur. Nah, sini yang benar dan jujur. Yuslih lakum a'malakum, maka dengan kalian mampu menata perkataan, mampu berkata dengan benar dan jujur, maka yuslih lakum a'malakum, Allah akan merubah perilaku kalian. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan merubah pribadi akhlak kalian. Nah, jadi kuncinya kalau kita ingin menjadi baik, mampu dulu untuk menutur kata, membiasakan perkataan yang baik. Syadidan itu adalah perkataan yang kuat, yang benar, yang agung, ya, yang kuat, yang benar. Jadi kalau kita ingin merubah hidup kita, perilaku kita, maka ucapan dulu yang ditata nih. Ucapan yang ditata, dengan ucapan yang tertata bagus dan baik, yuslih lakum amalakum, insya Allah Allah akan merubah perilaku kita. Kemudian wa yaghfir lakum junubakum, dan dengan adanya kita berusaha untuk menjaga kata-kata, bertutur kata yang baik, Allah akan merubah perilaku kita. Wa yaghfir lakum junubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah karena berkat kita ingin merubah diri kita. Dimulai dengan membiasakan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Wa may yata'illaha wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu tadi orang beriman yang menjaga perkataannya, kemudian akan merubah pada perilaku kebaikannya, dan mereka diampuni oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yata'illaha wa rasul faqad faza fawzan azima, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar tentunya adalah balasan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mampu menjaga lidah dan perbuatannya untuk tetap dalam akhlakul karimah, seperti itu. Jadi ada beberapa kiat kita untuk membiasakan kita menjadi orang yang jujur, orang yang al-amin, berakhlakul karimah. Pertama tadi adalah kesadaran diri kita, untuk introspeksi diri kita, jujur kita ini orang seperti apa. Kalau sudah kita menemukan hal itu, kita berusaha untuk memperbaikinya, maka timpali, imbangi perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Sebaliknya, kalau mungkin terkadang suka berbohong, sedikit-sedikit berbohong, maka biasakan untuk berkata jujur, sebaiknya seperti itu. Yang kedua, setelah mengetahui kekurangan kita dan memperbaikinya, kemudian yang kebaikan ini tadi kita biasakan, dipaksakan, dibiasakan.
dipaksakan untuk berkata baik, dan itu harus dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, maka berdoalah untuk selalu istiqomah dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik itu mohon tetap lurus kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan, berkesinambungan. Dan yang kelima, kita ikhlas. Semua yang kita lakukan, perkataan, perbuatan yang baik, itu murni ikhlas dari hati, mengharap ridho Allah, bukan karena hal yang lain, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin sanjungan dipandang dan sebagainya, bukan, tapi karena memang panggilan hati kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tadi Bapak kutip ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu qulu qaulan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Ini adalah rangkaian proses step demi step untuk perbaikan manusia. Jika seseorang ingin baik, maka perkataannya dulu harus ditata dengan baik. Perkataannya dulu harus bisa bertutur, berakhlakul karimah, perkataan yang baik. Dengan mampunya kita menjaga perkataan yang baik, maka insya Allah Allah akan merubah perilaku kita, akan menjadi lebih baik juga. Dan dengan berubahnya kita perkataan baik, kemudian perbuatan juga akan menjadi baik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Setidaknya adalah dosa-dosa perkataan dan perbuatan yang dulu tidak terjaga, perbuatan perkataan yang dulu tidak terkontrol, yang mendatangkan dosa. Maka dengan merubah perkataan yang baik, Allah akan merubah perbuatan yang baik. Maka dengan berbuat baik itu, yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum junubakum tadi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena dosa-dosa omongan dan dosa perbuatan. Kemudian istiqomah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang mendapatkan fawzan azima, keberuntungan yang sangat besar. Nah, mungkin itu kiat-kiat kita untuk bisa kita bersikap jujur. Tadi harus membiasakan, kemudian kita harus bisa berkata apa adanya, selaras antara perbuatan dan perkataan. Ya, tidak mudah untuk berbohong. Ya, ini mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau apa dan sebagainya. Kalau Bapak, kiat-kiat ini mungkin sampai di sini dulu. Kalau misal ada pembahasan lain yang kita bahas, silahkan mungkin setelah ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Jadi sikap jujur tadi keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Perbuatan. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu harus selaras. Kalau untuk pertanyaan, terkadang kita itu agak malu gitu Pak, untuk berkata dengan jujur gitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak untuk supaya kita itu tidak malu dalam berkata ataupun berbuat gitu Pak. Oh, iya. Biasanya orang itu tidak jujur karena malu, itu karena disebabkan oleh suatu kondisi yang tidak dia ingini. Kondisi yang tidak dia inginkan, yang kurang, menurutnya itu kurang pas atau kurang perfect, atau ada hal-hal yang ingin ditutup-tutupi. Misalnya kondisi dia ingin tampil misalkan sempurna mungkin di hadapan teman-teman, walaupun kadang kondisi nyatanya tidak seperti itu. Nah, karena kondisi yang dia harapkan itu berbeda dengan kenyataan, maka disinilah kadang timbul sikap bohongnya itu, tidak jujur itu. Nah, ini salah satu kenapa orang itu bisa berbuat tidak jujur itu, lantaran apa yang ia inginkan, harapkan itu kondisinya berbeda. Jadi kondisi itu berbeda dengan apa yang ia harapkan. Ingin tampil sempurna,
ingin memiliki apa dan sebagainya, tetapi dia dalam kondisinya sangat terbatas umpamanya seperti itu. Nah, orang kadang bisa untuk berbuat tidak jujur, itu pertama. Yang kedua, orang bisa tidak jujur itu lantaran ada hal yang ditutup-tutupi, entah sebuah kecurangan, entah sebuah hal yang memalukan dianggapnya, entah hal aib mungkin yang ingin ditutup-tutupi seperti itu. Banyak latar belakang lah, banyak alasan hal-hal yang ingin ditutupi, karena itu mereka kadang tidak bersikap jujur, atau juga dalam kondisi ingin menggapai sesuatu yang belum dia dapat, ingin sesuatu perkara apapun atau apa, tetapi dia belum mendapatkannya, maka kadang orang bisa bersikap dan berbuat tidak jujur. Termasuk misalnya sifat ria ingin dipandang, ingin dipuja, ingin lebih cantik, ingin lebih tampan, ingin lebih lah dan sebagainya, walaupun pada kenyataannya mungkin belum ke situ. Nah, orang itu bisa melakukan hal-hal perbuatan yang tidak jujur. Nah, bagaimanapun keadaannya, apapun masalahnya, sebenarnya kembali lagi situasi itu tidak menentukan. Kondisi tidak menentukan untuk seseorang berbuat jujur atau tidak, walaupun dia adalah akar masalah. Tapi yang menentukan sekali lagi itulah adalah hatinya. Kalau hatinya mau menerima apa adanya, kalau hatinya mau tidak ingin yang lebih, kalau hatinya memang tersimpan rasa ketaatan yang taat, rasa menjunjung tinggi kejujuran, maka dia akan tetap berkata apa adanya. Dia akan memposisikan dia pada posisi di mana dia tidak melebih-lebihkan, dia tidak terlalu berhasrat kepada sesuatu yang mungkin dia tidak miliki. Artinya dia mampu untuk mengendalikan dirinya. Dengan kemampuan mengendalikan dirinya, kemudian dia mampu untuk menjaga harkat martabatnya melalui perkataan dan perbuatannya, maka disitulah orang akan mampu untuk bersikap jujur. Tapi sekali lagi, kondisi kadang membuat orang, memposisikan orang untuk tidak bersifat atau berkata jujur karena sebuah kondisi. Walaupun kondisi bisa membuat orang untuk berkata jujur, tapi sekali lagi penentunya itu adalah dirinya sendiri. Mampu tidak dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang memaksa dia umpamanya untuk melakukan hal yang tidak jujur, tapi dia tetap melawan hal itu dengan tetap menjaga kejujuran. Nah, ini tidak mudah, tapi inilah namanya akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu adalah akhlaknya para nabi, akhlaknya para orang-orang saleh, dan tidak mudah untuk melakukan hal itu kecuali kesadaran yang memang betul-betul dibangun dalam dirinya sendiri. Nah, itu mungkin masalah kejujuran ini. Kenapa orang tidak bisa berbuat jujur seperti itu? Oke, jadi kuncinya itu dari diri kita sendiri. Dari kita diri sendiri, dan yang paham arti nilai-nilai akhlakul karimah, ya, paham betul nilai-nilai akhlakul karimah. Nah, kalau untuk berbohong tapi untuk menutupi kebaikan atau menutupi aib yang memang kita itu kadang hendak orang tuh tahu gitu, Pak. Nah, itu apakah boleh atau bagaimana? Berbohong dalam kebaikan, ya. Berbohong itu memang ada beberapa yang dibolehkan, dalam artian demi menjaga marwah, demi menjaga keselamatan, atau demi menjaga keharmonisan sebuah hubungan, tapi bukan untuk dikibuli, ya, seperti itu. Ada ajar Nabi itu
beberapa yang boleh berbohong, misalnya bohong suami terhadap istrinya dalam menjaga perasaan istri. Kadang kalau istri seorang wanita itu dia sangat anti kalau misalnya dicela. Maka misalnya dia masakannya mungkin agak kurang enak atau kurang serasi dengan lidah suaminya, maka suaminya boleh-boleh saja berbohong mengatakan masakan istrinya enak dan sebagainya, itu dalam menjaga hubungan keharmonisan. Yang kedua, menjaga maslahah. Misalnya ada orang bertengkar, kemudian yang satunya mengejar-ngejar lalu menanyakan kepada kita, di mana orang tadi, saya akan bunuh dia dan sebagainya, saya akan siksa dia. Maka kita dalam satu situasi seperti itu boleh untuk berbohong, saya tidak tahu, atau dia ke sana dan sebagainya untuk menyelamatkan. Itu maslahah namanya, menjaga maslahah. Atau tadi juga bisa kita berbohong itu dalam kondisi, dalam situasi menjaga aib seseorang. Aib saudara kita, mungkin kekurangan dia apa yang memang bukan untuk dipublish. Ya beda untuk misalnya hal-hal yang mungkin perlu untuk disampaikan karena untuk perbaikan atau hukum dan sebagainya. Tapi ini aib mungkin teman atau saudara kita yang perlu ditutupi. Nah, bisa saja kita berbohong pada situasi seperti ini untuk menjaga marwah martabat seseorang atau tidak menggumbar aibnya lah. Nah, seperti itu. Maka hal-hal ini boleh untuk dilakukan. Artinya kalaupun kita seorang yang jujur, ya kada jujurnya yang bisa mentok aja jujur, tidak, tetapi jujur yang dengan pertimbangan kejujuran yang mampu untuk mendatangkan maslahah, bukan istilah bahasa Banjarnya jujur baja larus, adanya seperti itu. Nah, bukan seperti itu, tapi kejujuran adalah kejujuran yang memang betul-betul dapat mendatangkan maslahah, seperti itu Arif mungkin. Iya, berarti kalau untuk jujur untuk demi kebaikan atau untuk menutupi aib orang lain itu dibolehkan gitu. Ya, dalam kebaikan konteksnya tertentu ya, tidak semua tapi tadi yang sifatnya itu tidak terlalu fatal atau fatal dalam artian lebih kepada menjaga kemaslahatan yang lebih moderatnya, itu lebih kita utamakan dihilangkan, seperti itu. Nah, kejujuran seperti inilah yang harus kita jaga. Artinya yang jelas situasi-situasi seperti ini kan sifatnya tidak tidak hanya kondisional, temporer sifatnya. Namun kejujuran itu pada dasarnya harus kita biasakan, karena orang itu sangat mudah sekali berbohong. Seperti itu. Tentunya dengan pertimbangan yang matang juga ya Pak. Iya. Jadi mungkin itu pertemuan kita pada sore hari ini tentang menumbuhkan sikap positif dalam kejujuran. Terima kasih Bapak Edi Rukman atas waktu yang diluangkan. Demikian saya tutup. Nun wal qalam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.